Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan takwalah kita dapat selamat menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Salah satu tanda takwanya seseorang atau tidak adalah sholat. Apakah sudah rajin sholat sesuai dengan yang diperintahkan, yakni di awal waktu? Apakah sudah melaksanakan sholat-sholat sunnah sebagai penyempurna bagi kekurangan kita ketika mendirikan sholat fardu? Kita mesti mengerti apakah yang dimaksudkan sholat. Secara etimologi, sholat adalah doa. Sedangkan secara istilah syariat, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu sesuai dengan syarat dan rukun yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Tata caranya adalah sesuai dengan yang dituturkan oleh para sahabat yang melihat Rasulullah sewaktu sedang sholat, turun-temurun hingga sekarang. Maka begitulah kita dapat melihat orang-orang mendirikan sholat. Demikian pula kita mendirikan sholat sesuai ajaran yang kita yakini kesahihannya hingga saat ini. Hal ini telah sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat salatku. Menurut sejarah, perintah salat diterima oleh Rasulullah ketika menunaikan Isra Mi'raj, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik menuju Sidratul Muntaha dan bertemu secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah Rasulullah mendapat perintah berupa salat 50 kali sehari, yang kemudian dikurangi hingga 5 kali sehari semalam. Pewahyuannya yang secara langsung inilah menjadikan salat diyakini oleh para ulama sebagai sebuah ibadah yang memiliki keistimewaan tertentu. Salat adalah ibadah yang pertama kali akan ditimbang kelak di hari pembalasan. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Baik dan buruknya ibadah salat seseorang bukan hanya ditentukan oleh rajin dan tidaknya pergi ke masjid, melainkan juga dilihat dari khusyuk atau tidaknya, ikhlas atau tidaknya seorang hamba ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un." Telah beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Bukan hanya di akhirat, Allah menjanjikan kebahagiaan bagi hambanya yang mendirikan salat dengan segenap jiwa dan raga. Semenjak di dunia pun Allah telah memberikan kabar gembira kepada umat Islam. Sebagaimana firman Allah, "Walau anna ahlal qura
amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Salat merupakan sebesar-besarnya tanda iman dan seagung-agungnya syiar agama. Salat merupakan tanda syukur para hamba atas nikmat yang telah dikurniakan Allah kepadanya. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan bukti bahwa salat merupakan simbol terpenting dalam tatanan Islam, baik bagi setiap individu maupun masyarakat, dalam skala yang terkecil hingga yang besar. Sebegitu pentingnya, maka layaklah Allah mewahyukannya langsung kepada Rasulullah tanpa melalui perantara. Salat mempunyai kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah-ibadah yang lain. Ada banyak kutipan ayat Al-Quran mengenai keutamaan salat. Beberapa di antaranya adalah, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang akan memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Salat sangat bermanfaat bagi kehidupan umat Islam, baik secara individu maupun kemasyarakatan. Dalam hal ini Allah menjanjikan, wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini merupakan peringatan dari Allah bahwa salat merupakan elemen terpenting dalam pembentukan pribadi muslim, termasuk dalam pembentukan karakter bangsa. Jika saja seluruh penduduk bangsa rajin menjalankan salat dan dengan semestinya, tentu Allah akan mencurahkan karunia-Nya kepada kita. Bukan besar kecil atau indah dan gemerlapnya sebuah masjid yang menjadi tolok ukur religius sebuah masyarakat, melainkan banyak atau sedikitnya jamaah yang mendirikan salat ketika waktu-waktu azan dikumandangkan. Sementara salat sebagai sebuah keharusan bagi setiap individu muslim merupakan salah satu pertanda paling mudah dijadikan standar untuk mengukur sejauh mana seseorang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pribadi yang bertakwa adalah pribadi yang senantiasa hatinya terikat dengan batas-batas waktu salatnya. Ketika seorang muslim sedang berada dalam posisi yang mengakibatkan ia memiliki kecenderungan untuk peluang lebih besar untuk berbuat dosa, maka ia akan dapat mengingat salatnya. Buat apa rajin-rajin salat jika masih selalu menjalankan kebiasaan buruk melakukan maksiat? Tentu saja dalam hal ini, salat adalah sebuah sarana spiritual yang cukup penting untuk meredam kekejian atau kemunkaran yang akan dijalaninya. Dari sini, salat dapat kita jadikan sebuah pola dalam memperjuangkan peningkatan moral masyarakat.
Memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah merupakan program yang efektif untuk meredam gejolak negatif dalam masyarakat. Jika kita mampu memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, kedamaian dalam lingkungan kondusif pasti terkondisikan dengan sendirinya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan dan membangun masyarakat yang islami, bermoral mulia, berakhlakul karimah melalui sholat berjamaah di masjid, mushola. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kita, sehingga kita bisa bersama-sama menegakkan agama Allah agar meraih keselamatan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat kelak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.